Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman, kita mau arahkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian firman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menerus sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menerus sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memegang kendali atas setiap firman yang dikabul oleh kakak-kakak kami di sekolah minggu. Tuhan juga urapi setiap adik-adik yang mendengarkan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Good Kids, gimana kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Kakak senang banget bisa kembali hadir menyapa kalian semua dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Jadi yuk kita langsung aja mulai firman Tuhannya. Adik-adik, kalian pernah gak janji mau ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, tapi susah banget dilakukan? Akhirnya malah balik lagi ke kebiasaan buruk. Misalnya, janji untuk gak ngomong kotor atau kasar. Mulai jam 1 siang besok, aku janji gak mau ngomong kotor atau kasar sama orang lain lagi. Hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, seminggu berhasil. Tapi di hari ke-8, karena kita ketemu sama orang yang kita gak suka, langsung deh keluar kata-kata kasar dari mulut kita. Jadi gagal deh mau mengubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Untuk mengubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik secara konsisten atau terus-menerus, itu emang perlu perjuangan adik-adik. Begitu juga dengan Paulus atau Saulus yang kisah pertobatannya sudah kita pelajari minggu kemarin. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertobat, ternyata jalannya gak mudah dilewati. Setelah bertobat, Saulus tinggal beberapa lama di Damsyik atau Damaskus bersama dengan pengikut Tuhan Yesus yang lain. Di sana, Saulus juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saulus ini semakin terkenal karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kayak yang tadi kakak bilang, ternyata jalan pertobatan Saulus gak mudah dilewati. Kisah Para Rasul 9 ayat 23-25 mengisahkan gini. Yuk kita baca. Kisah Para Rasul 9 ayat 23-25. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Amin. Tadinya, Saulus suka memburu orang. Sekarang, setelah bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, dia malah diburu orang. Pas bertobat, hidup malah jadi gak mudah. Dia pun pergi ke Yerusalem. Di sana kan ada rasul-rasul. Mungkin dia bisa dapat perlindungan di sana. Itu ide bagus ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 mengisahkan gini. Kita lanjut baca ayat selanjutnya, ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Hidup malah makin gak mudah. Di Damsyik diburu untuk dibunuh. Di Yerusalem juga gak diterima dengan baik oleh para pengikut Tuhan Yesus pula.
Ya, mereka nggak salah sih. Namanya juga takut kan? Dulu kan Saulus memburu mereka. Mungkin jika kita ada di posisi pengikut Tuhan Yesus saat itu, kita juga takut kalau bertemu dengan Saulus. Kita mungkin berpikir, bener gak ya dia sudah bertobat? Jangan-jangan dia hanya pura-pura. Pas kita lengah, jangan-jangan kita akan dibunuh. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 27 mengisahkan gini. Kita baca ayat selanjutnya ya, ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Amin. Ternyata Barnabas menolongnya. Dia meyakinkan para pengikut Tuhan Yesus agar percaya bahwa Saulus benar-benar bertobat. Dan ternyata berhasil. Kisah Para Rasul 9 ayat 28 mengisahkan gini. Kita baca ayat 28 ya. 1, 2, 3. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Tapi tunggu dulu deh. Emang sih hidup Saulus jadi gak mudah setelah mengalami pertobatan. Tapi dalam kisah ini ternyata di balik kesulitan hidup tersebut ada pertolongan Tuhan. Yang pertama, pas dia di Damsyik, dia diselamatkan oleh para pengikut Tuhan Yesus di sana. Yang kedua, pas di Yerusalem, ketika dia nggak diterima banyak pengikut Tuhan Yesus, ada Barnabas yang menolongnya. Adik-adik, berusaha bertobat dan menghilangkan kebiasaan buruk itu emang nggak mudah. Yang tadinya biasa ngomong kotor, pas mau berubah, ada aja rintangannya. Ya kejadian yang bikin kesel lah, ya dibilang sok suci sama temen lah, dan yang lainnya. Ada lagi nih, yang tadinya biasa nyontek, terus kepingin berubah dengan gak nyontek. Rasanya pasti berat banget. Otak kerja lebih keras karena harus belajar lebih giat. Terus karena udah janji untuk gak nyontek lagi, kita sudah belajar habis-habisan. Pas ulangan, soalnya susah banget, pakai bingits lagi. Langsung deh, godaan buat mencontek muncul lagi. Akhirnya, karena bener-bener gak bisa jawab, terus jadi nyontek lagi. Duh, udah belajar habis-habisan nih, soalnya susah banget sih. Nyontek gak ya? Nyontek gak? Nyontek gak? Nyontek. Wah, nyontek aja lah. Setelah ulangan selesai, baru kita menyesali perbuatan kita yang gagal gak nyontek. Tadi kenapa nyontek sih? Padahal kan udah mau nyontek. Berubah jadi baik susah banget ya. Aduh. Contoh lain misalnya, mulai tanggal 28 Juni 2021, saya mau berubah menjadi orang yang penyabar. Belum lewat 1 hari, karena hujan deras, pas kita lagi jalan, mobil lewat dengan kencangnya. Kita udah manis-manis pakai payung, terus jadi basah kuyup karena kecipratan. Udah tahan-tahan dari pagi untuk sabar, tapi karena kejadian itu jadi gagal. Karena kita teriakin orang yang bawa mobil yang gak sopan itu. Dasar kurang ajar. Nggak lihat apa orang lagi jalan. Janji kepingin rajin baca Alkitab dan menyediakan waktu untuk berdoa. Tapi karena siangnya kecapean, malamnya langsung ketiduran. Baca Alkitab gue ya, udah ngantuk banget lagi. Besok aja deh. Boleh ya, udah males banget. Udahlah, besok aja. Gagal lagi. Kalau mau jadi lebih baik, ada aja godaannya. Tapi ada tapinya nih adik-adik. Walaupun berubah jadi lebih baik itu susah,
bukan berarti kita jadi nggak mau berubah alias tetap jadi orang yang punya kebiasaan buruk kan? Kalau kita sungguh-sungguh mau berubah dan berusaha dengan keras supaya nggak jatuh lagi, Tuhan pasti kasih kita pertolongan. Kakak nggak tahu gimana caranya Tuhan menolong setiap kita, tapi pasti ada aja caranya. Dan kadang caranya Tuhan itu nggak terpikirkan sama kita. Contohnya kayak Saulus tadi. Adik-adik jadi penasaran nggak? Gimana Saulus bisa tetap kuat menghadapi hidup yang nggak mudah setelah bertobat? Ternyata Filipi 3 ayat 13-14 mengisahkan gini. Kita buka yuk. Filipi 3 ayat 13-14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ternyata Saulus bisa tetap kuat menghadapi hidup yang gak mudah setelah bertobat karena dia gak fokus lagi sama apa yang udah terjadi. Dia gak terus-menerus menyalahi dirinya dengan apa yang telah dia lakukan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia fokus gimana caranya supaya berkenan kepada Allah dengan mengikuti panggilannya. Seharusnya itulah yang harus kita lakukan kalau mau hidup lebih baik setelah bertobat. Lupakan kebiasaan buruk kita. Anggap aja adik-adik gak tahu caranya nyontek. Anggap aja adik-adik gak tahu caranya ngomong kasar dan yang lainnya. Kita harus fokus gimana caranya supaya Allah senang akan kehidupan kita. Jadi intinya, untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan berubah jadi lebih baik, yang penting adalah kesungguhan hati dan tujuannya, yaitu supaya Tuhan senang. Jangan lupa juga untuk minta penyertaan Tuhan. Kalau kita terus berlatih, terus berjuang, sungguh-sungguh mau berubah, pasti kita bisa. Percaya apa percaya? Percaya pastinya dong ya. Nah, kita mau praktek firman yang sudah kita dengar hari ini nih. Jadi, untuk adik-adik yang mau merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, setelah kita berdoa, kakak minta adik-adik tulis kebiasaan buruk yang ingin adik-adik ubah menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya, mulai hari ini, aku mau jadi anak yang rajin bantu mama. Mulai hari ini, aku mau rajin bantu mama. Atau, mulai hari ini, sehabis makan, aku mau cuci piring sendiri. Mulai hari ini, sehabis makan, aku ingin cuci piring sendiri. Nah, adik-adik tulis. Nah, simpan kertas yang tadi adik-adik tulis di dalam Alkitab adik-adik. Setelah disimpan, setiap hari adik-adik berdoa dan lakukan apa yang sudah adik-adik tulis. Nah, kertasnya ini nanti difoto dan dikirim ke kakak koordinator kelasnya ya. Dan yang dalam waktu 2 minggu berhasil melakukan apa yang sudah ditulis tadi, bisa mengirimkan video kesaksiannya ke kakak koordinator kelasnya ya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 3 ayat 13b. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang sudah hafal, langsung kirim videonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hari ini kami belajar dari Saulus atau Paulus yang sungguh-sungguh bertobat ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapa, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kami juga mau merubah kebiasaan kami yang buruk menjadi kebiasaan yang baik Tuhan. Ketika kami mau berjuang, ketika kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, dan Tuhan menyertai kami yakin dan percaya pasti kami berhasil. Engkau yang memberkatinya. Biarlah Bapa firman-Mu pagi hari ini boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, berkati kakak dan adik kami, memberkati gereja kami, memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Bye-bye. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan pendidikannya di TK dan SD dan yang sudah naik kelas. Kakak juga berdoa untuk adik-adik yang sedang mencari sekolah. Tuhan memberikan sekolah yang terbaik. Sekali lagi, selamat. Sekolah Minggu punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah Minggu dengan cara mengirimkan foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya. Kami dari Komisi Anak Better Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Better Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mengadakan satu pujian. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita sudah beribadah, semua anugerah Tuhan. Om Eri, Bapak Gembala, berharap adik-adik tetap semangat beribadah, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk jadi berkat untuk Papa Mama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah anak semua oleh anugerah Tuhan. Berkati kakak-kakak kelas yang sudah berjerih lelah, yang sudah jadi berkat, yang sudah memberkati kami dengan pelayanan mereka. Tuhan juga berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati. Kami sudah lama tidak berjumpa, tetapi kami berharap, kami berdoa mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah anak hari ini. Dan sekarang adik-adik terkasih, angkat tanganmu, pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus,
tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun adik-adik berjalan, kemanapun adik-adik berada, ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa ibadah raya anak minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야, 봄나게 사세요. 달 같은 내 친구야, 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Buka Yohanes 15 ayat 16a. Tetapi bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku anak raja,